Apa yang menurut Anda menjadi rencana Tuhan bagi Anda di bumi ini? Atau mungkin secara simpel gini deh. Kenapa Anda ada di muka bumi ini? Coba kita lihat firman Tuhan dalam topik life transformation. Dalam kitab Mazmur 51, Mazmur 51 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela." Kerap kali pada waktu kita tidak tahu tujuan hidup kita, maka saya ibaratkan Anda akan berlari-lari seperti orang-orang yang berlari tanpa tujuan di padang gurun. Anak-anak orang Israel pernah mengalami mereka berlari-lari di padang gurun berputar-putar selama seharusnya 3,5 tahun dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tetapi karena mereka ngomel, mereka marah, tidak tahu tujuan hidup mereka. Sehingga akibatnya mereka malah tidak melihat bahwa perjalanan itu menyenangkan, perjalanan itu menuju ke tanah yang penuh dengan berlimpah susu dan madu. Tetapi malah mereka marah dengan Tuhan. Sehingga akibatnya Tuhan membuat keputusan yang sangat tidak populer. Mereka harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Dan ini yang terjadi pada waktu hidup kita, hidup seseorang tidak mengerti tujuan hidup. Pesan saya pertama adalah kenali visi Tuhan. Kenali Tuhan itu. Pada waktu Anda mau mengenali visi Tuhan, Anda harus kenal siapa Tuhan itu. Kenapa Anda dijadikan di muka bumi. Kalau Anda belum menemukan kenapa jawaban Anda dilahirkan di muka bumi, maka Anda tidak akan pernah tahu kenapa hidup Anda diberkati oleh Tuhan pada saat ini. Atau mungkin pada waktu Anda berkata kenapa Anda diizinkan misalnya mengalami susah payah dalam kehidupan. Struggle of life, Anda sakit, Anda mengalami perguncangan yang hebat dalam kehidupan. Anda akan berontak dan kemudian akan marah dengan kehidupan ini dan akan marah dengan Tuhan. Yang kedua, dalam kitab Mazmur dikatakan bersihkan hatiku, bersihkan aku, jadikan hatiku tahir. Tahukah pemirsa sekalian di dalam firman Tuhan, kalau kita mau melakukan sedikit research, ada berapa kata-kata hati atau dalam bahasa Inggris heart. Ada 718 ayat yang berbicara tentang hati. Bayangkan nih pemirsa, saya pikir kalau kita misalnya merenungkan setiap ayat yang berbicara tentang hati, dalam satu tahun ada 365 hari pemirsa sekalian. Jadi minimal perlu kalau misalnya satu hari kita merenungkan setiap ayat yang berbicara tentang hati. Ini diperlukan minimal kalau kita perlukan 2 ayat saja. Saudara pemirsa sekalian. Maka ini diperlukan waktu 1 tahun penuh pemirsa sekalian. Jadi artinya apa? Tuhan mengerti sekali bahwa hati manusia itu fragile. Hati manusia itu gampang hancur. Hati manusia itu gampang putus asa. Nah oleh karena itu saya percaya sekarang juga waktunya terbaik untuk Anda mau mencapai transformasi hidup yang tertinggi. Anda untuk meraih panggilan atau calling Anda yang paling tinggi. Maka Anda harus kembali kepada Tuhan. Saya mendorong Anda, don't give up kata Dr. Genti tadi. Jangan menyerah apapun kesukaran yang Anda hadapi. Kalaupun hari ini Anda diberkati, mulai bertanya dengan Tuhan. Jangan cuma berkata ini untuk anak, istri, beli properti lagi, buka perusahaan lagi, dan untuk yang lain-lain memperkaya diri sendiri. Tidak ada yang salah dengan memperkaya diri sendiri. Tetapi ada waktunya Anda akan berkata, untuk apa kekayaan ini semua? Karena ada banyak orang kaya pada waktu the last minute of their life. Mereka mulai berkata dan menyadari, saya tidak bisa membawa harta ini. Dan kemudian banyak daripada mereka sudah nggak tahu karena mereka sudah meninggal. Bagaimana anak-anak mereka berperang satu dengan yang lain, memperebutkan harta itu. Dan kemudian bukan menjadi berkat, malah menjadi kutuk buat keturunan mereka. Tetapi bagi orang-orang yang masih hidup, you have a choice, you have a calling to live. Saya dorong Anda cari panggilan itu. Mau dikemanain berkat itu? Atur hidup Anda pada waktu Anda belum meninggal. Tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang aku harus lakukan dengan kepandaian saya, dengan hidup saya, dengan berkat yang melimpah ini. Mungkin Anda bisa tiru banyak orang para filantropis untuk mendanai banyak research. Atau menyekolahkan banyak anak orang miskin. Mendukung banyak sekali pelayanan-pelayanan misi yang ada di seluruh penjuru bumi ini. Dan kemudian Anda bisa donasikan. Dan saya melihat firman Tuhan mengatakan lebih diberkati orang yang memberi daripada yang menerima. Banyak kesaksian daripada orang-orang yang suka memberi. Para filantropis, mereka menyadari bahwa ternyata awal-awal 3-5 tahun hidup mereka, mungkin kekayaan mereka drop dengan drastis. Tetapi setelah itu mereka took off. Karena prinsip janji firman Tuhan tidak pernah berbohong. Pada waktu Anda menabur pasti akan Anda menuai.
Dan saya tidak berbicara hanya tentang uang saja, tetapi pada waktu Anda menabur kehidupan, maka Anda akan menuai kehidupan. Pada waktu Anda menabur waktu, akan mempunyai waktu yang lebih banyak. Pada waktu Anda menabur kepada banyak anak-anak muda yang tidak mempunyai kesempatan untuk sekolah atau enggak punya masa depan, saya percaya hidup masa depan Anda bersama Anda dan keturunan Anda akan dipermuliakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Anda tertantang dengan episode ini, Anda diberkati. Kalau Anda diberkati dan Anda tahu bahwa Tuhan berbicara melalui episode ini, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Kami berdoa saat ini Bapa untuk setiap pemirsa Good News Program dimanapun mereka berada. Lawat mereka. Buat kami untuk tidak puas dengan kehidupan yang kami punya. Bukan dalam arti yang negatif, tetapi untuk kami boleh meraih panggilan tertinggi daripada Engkau. Kami ingin hidup kami berbuah Bapa. Kami ingin menempatkan Engkau pada posisi yang tertinggi dalam kehidupan kami. Aku memberkati Engkau para pemirsa dimanapun Kau berada. Temukan panggilan-Mu dan biarlah lawatan Tuhan melawat Engkau. Engkau yang sakit, I declare by the stripes of Jesus, you are healed. Dengan bilur Yesus engkau sembuh. Engkau yang belum menerima panggilan daripada Tuhan, engkau yang belum menemukan visi Tuhan, saat ini minta Tuhan berbicara. Lawat Tuhan, berbicara kepada mereka. Berikan mereka mimpi yang luar biasa. Berikan mereka penglihatan yang dahsyat. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Bersama dengan saya katakan, amin. Haleluya.